Jadi kalau ada yang mau beli gitu bisa, Pak? Bisa Pesan di kelompok ini bisa, ya, Pak? bisa pesan di kelompok SPR. Kira-kira sampai berapa budgetnya, Pak? Budget yang paling terendah ada 2,5 juta. Dengan kapasitas? Dengan kapasitas ya agak lama lah karena agak kecil, tapi sampai 30 juta. Betul. Ya. Jadi ada 2,5 juta sampai 30 juta. 30 juta. Ya. Jadi itu tergantung kita maunya kapasitas yang berapa. Iya, gitu betul, ya? betul sekali. disesuaikan dengan ternaknya yang ada di rumah. Karena kebetulan teman saya juga ada yang pesen kemarin, Pak. Pun ada kerjasama kami dengan LPPM IPB. Betul. Yang disebut stasiun lapang. Stasiun lapang. Jadi bisa digunakan penelitian maupun pendidikan dan magang. Bojonegoro channel-e Bojonegoro. Kemudian begini Pak Sahabat, berhubung Pak Sahabat sudah mampu membuat pakan yang segitu banyaknya per hari karena ada juga karyawan di sini, apakah juga pakan itu nanti kalau ada yang berkeinginan saya mau beli pakan di SPR, apakah bisa Pak Sahabat? Bisa. Bagaimana Pak itu caranya? Jadi caranya kalau di kalangan sendiri itu harganya ya standar, tapi kalau non anggota ya itu memang harganya menggunakan beda. Harga umum ya Pak ya? Harga umum. Jadi kita tergantung permintaan. Nah, jadi minta yang menurut Excel atau labnya itu minta yang protein berapa atau seratnya berapa, energinya berapa itu ya sampai TDN-nya atau daya serap nang tubuh ternak itu sampai 60 sampai 70%. Nanti dihitungkan harganya ya, Pak? Dihitungkan ya. Jadi otomatis itu nanti dihitungkan, kita terbuka saja bahan-bahan bisa dilihat. Makanya banyak pesanan ini saya suruh datang ke produk kita. Agar melihat langsung. Iya, langsung. Yang diminta apa, Pak? Tolong dimasukkan Excel itu. Permintaannya berapa? Nanti biar kita bikinkan ya. Nah, karena mungkin banyak juga yang berkomentar apa bener kayak gitu, jangan-jangan ini cuma omong kosong gitu. Insya Allah di sini ya memang kita laksanakan betul-betul. Kita beternak itu tidak hanya sambilan, tapi betul-betul usaha utama. Jadi ternyata dengan beternak ini sangat menjanjikan hasilnya. Dan tadi sudah disampaikan Pak Parji, istilahnya tanpa ngarit, tanpa rugi. Ya. Jadi kita punya moto ya Pak ya, usaha ternak sapi anti rugi. Nah, kita tambahi lagi masalah produk tadi. Iya, monggo. Pihak kami tidak hanya mengandalkan ini lab, Mas. Betul. Kita uji biologisnya juga. Jadi di samping produk kami dilabkan, itu ada sapi-sapi untuk uji biologis. Jadi berapa ekor sapi kita kasih produk yang ini, bagaimana pertumbuhannya, peningkatannya, dan 3 ekor sapi ini dikasih dengan ukuran sekian, bagaimana pertumbuhannya. Itu kita uji biologisnya juga. Jadi sudah ada pembuktiannya ya Pak? Ada pembuktiannya, tidak hanya omong kosong, ini labnya sekian, tak tulis sekian, tidak seperti itu. Kita uji biologisnya juga. Betul. Jadi di sini kita punya formulasi yang berbagai macam ya, mau yang seberapa itu ada. Betul, dan bisa betul sekali. Seperti itu. Nah, begini Pak Parji dan Pak Sahabat, ada sebagian teman-teman tuh yang bertanya, wah menarik sekali nih SPR Maju Bersama di Bojonegoro ya, ini bukan di kabupaten lain ya, di Bojonegoro. Ini kira-kira bisa nggak kita datang ke SPR, ingin belajar dan ingin bisa berkembang seperti Pak Sahabat dan Pak Parji? Kira-kira bagaimana Pak? Bisa apa enggak ya Pak? Insya Allah bisa. Karena di sini di lain lembaga ini SPR Maju Bersama juga ada P4S, Mas ya. P4S Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Jadi kita menampung bagi siapa yang mau belajar magang, kita fasilitasi semuanya. Baik mulai menanam hijauan pakan ternak atau legum, bagaimana cara
merawatnya dan membuat konsentrat, jadi tahu sendiri. Dan bahkan kalau nanti hasilnya kan lebih cepat itu kalau kita menggunakan dari pabrikan langsung nggak tahu asal usulnya. Iya, betul. Jadi ini betul-betul silakan yang mau belajar di sini ya. Iya. Insya Allah kita terbuka saja. Betul. Ilmu ini supaya bisa dimanfaatkan semua kalangan. Betul. Karena kita mungkin hidup ini kan juga agar bermanfaat untuk orang lain ya Pak ya. Jadi kalau mungkin kita untung sendiri juga kurang nyaman ya Pak Parji ya. Alangkah lebih baiknya ya mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar langsung di lapang dengan para ahlinya ini sebagai praktisinya, bisa datang ke mana Pak Parji ini? Bisa datang di Sekretariat SPR Maju Bersama, Jalan Raya Drokilo Kedung Adem, RT 21 RW 1 Gang Plumpung. Gang Plumpung. Ya, Gang Plumpung, Kabupaten Bojonegoro. Dan mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi Pak Parji? Ada. Berapa Pak Parji? 081 081 552 615 882. Nah, itu atas nama Pak Parji ya? Atas nama atas saya. Nama Pak Parji itu bisa dihubungi. Nanti mungkin bisa janjian mau kapan magangnya atau seperti apa itu bisa. Karena di SPR ini sekarang juga sudah menjadi P4S. Ya, di situ pun ada kerjasama kami dengan LPPM IPB. Betul. Yang disebut stasiun lapang. Stasiun lapang. Jadi bisa digunakan penelitian maupun pendidikan dan magang. Iya. Jadi memang benar-benar kelompok SPR ini tidak berdiri sendiri, tapi memang banyak sekali yang mensupport dan juga memberikan fasilitas ya Pak Parji. Betul sekali. Mulai dari LPPM IPB University, kemudian juga ada dari berbagai macam perusahaan ataupun kerjasama dengan yang memberikan ini kemitraan. Dan juga ada juga beberapa lab yang bekerja sama dengan SPR ini untuk ya membuktikan apa-apa yang sudah dikerjakan dan betul juga sekali. pakan dan juga pertumbuhan. Nah, selain itu tadi kita sebutkan ada yaitu P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya ya Pak kalau nggak salah ya. Nah, itu sehingga kita memfasilitasi yang ingin magang. Kira-kira kalau magang di sini yang diberikan fasilitasnya apa saja Pak Parji? Di sekretariat di SPR Maju Bersama itu juga ada tempat penginapannya juga. Betul. Andai kata perlu berapa hari kita sediakan fasilitasnya. Betul. Saya kira itu. Ya, jadi akomodasinya sudah disediakan ya Pak? Iya betul sekali, akomodasinya kita sediakan. Dan nanti kegiatan-kegiatannya akan disusun di sini ya Pak? Ya sesuai permintaannya. Sesuai permintaan, ingin belajar apa gitu ya Pak Parji? Ya, karena kita programkan itu sistem paket. Betul. Jadi suatu misal paketnya membuat konsentrat. Ya. Ya, itu konsentrat kita ajarkan sampai analisa usahanya. Betul. Jadi kita bikin konsentrat itu tidak hanya bisa jadi pengusaha konsentrat. Oke. Jadi kita latih analisa usaha bikin konsentrat itu nanti masuknya bahan mentahnya berapa, penyusutan alatnya berapa, beternaknya pun juga seperti itu. Jadi kita beternak bukan hanya menghitung kita kasih makan dan kita jual, tidak. Kita ajari analisa usaha ternak. Rusaknya kandang itu dadiane diganti sapi berapa. Betul. Kerusaknya alat yang kita gunakan seperti suatu misal kita ambil pakan itu menggunakan roda 3. Roda 3 ini nanti akan rusak juga. Ya. Kita hitung. Dan itu akan ya. dihitung. Ya, nanti kita ajarkan bagaimana kita menganalisa usaha ternak kami. Betul. Oke, jadi dari kelompok ini sudah menyediakan paket-paket ya Pak? Betul sekali. Tergantung kalian inginnya paket apa, ingin belajar konsentrat, ingin belajar budidaya sapi atau seperti apa, nanti bisa dikonsultasikan dengan Pak Sabat atau Pak Parji, seperti itu. Nah, itu dari kegiatan P4S ya Pak Parji. Kemudian yang ingin kita bicarakan lagi Pak Parji, dengan berbagai keterampilan dan juga berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dan juga capaian-capaian yang sudah didapatkan oleh SPR ini, kira-kira
prestasi apa nih Pak Parji dan Pak Sabat yang sudah pernah diraih oleh SPR Maju Bersama ini, baik di tingkat kabupaten atau provinsi atau apa? Mungkin bisa diceritakan Pak Sabat prestasinya. Jadi prestasinya yang terakhir tahun 2019 itu kita mengikuti lomba kelompok ternak agribis juara tingkat 1 provinsi Jawa Timur. Juara tingkat 1 provinsi Jawa Timur. Kategori agribisnis sapi potong. Peternak sapi potong. Ya. Kami alhamdulillah meraih juara 1. Iya. Jadi itu prestasi kita, dan selanjutnya kita juga prestasi dalam pembiakan sapi atau breeding. Jadi kita bisa tepat waktu, sapi itu bagaimana siklus birainya sudah disampaikan, calving intervalnya, jadi antara kelahiran tepat waktu. Jadi sapi harapan itu bisa beranak tiap tahun. Tiap tahun. Ya. Jadi per tahun itu 1 ekor berbeda. Jadi termasuk di SPR ini kan sudah ada tenaga-tenaga ahli, baik itu yang dibantu oleh dinas, mulai dari pemeriksaan kebuntingan. Betul. Jadi secara berkala kalau sudah kawin atau di IB 2 bulan atau 3 bulan diperiksa PKB-nya. Kalau berhasil dilanjut untuk diberanakkan atau sebagai pembiakan. Dan kalau memang diperiksa ada kelainan alat reproduksinya, kalau bisa ya dikasih obat-obatan, diperbaiki. Kalau nggak bisa digemukkan sebagai siap sapi potong. Jadi nggak ada istilah beternak sapi betina terus rugi, nggak ada. Kita beternak anti rugi ya Pak. Ya, rugi. Gemuk ya untung. Jadi beberapa sektor itu juga semuanya kita analisa anti rugi. Betul. Nah, mungkin Pak Parji bisa menambahkan prestasi lain apa sih Pak Parji yang sudah diraih dari kelompok SPR ini? Mungkin beberapa prestasi juga yang diberikan oleh IPB, mungkin bisa diceritakan Pak Parji. Betul sekali. IPB sendiri mempercayai kami karena setelah adanya SPR itu disekolahkan sama pemerintah daerah itu berjalan hanya 4 tahun. Akhirnya IPB membentuk alumni Sekolah Peternakan Rakyat yang disingkat oleh Saspri. Nah, kebetulan di Kedung Adem SPR Maju Bersama ini menjadi Saspri Kawasan Kedung Adem. Saspri Kawasan. Nah, iya betul, Saspri Kawasan. Di situ ada dibentuk sistem peringkat. Nah, peringkat itu yang menilai kita sendiri, kita ajukan ke Saspri Nasional. Kebetulan kami tanggal, lupa saya namanya tanggalnya, ya baru bulan kemarin, kita terpilih sebagai wali muda kawasan kabupaten yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi kita membina atau sebagai ketua, karena mungkin penonton tidak tahu apa itu wali. Istilah wali itu ketua. Kedung Adem dipercaya sebagai ketua kabupaten. Dan itu nanti tugasnya seperti apa atau wewenangnya seperti apa Pak? Nah, wewenangnya begini, karena Saspri dan SPR ini ala kita bisnis satu pintu. Atau sistem bisnis berjamaah tadi, lingkup peternakan se-Kabupaten Bojonegoro, cara jual dan cara peternaknya satu. Jadi cara memberi makan, cara cari bakalan, dan cara menjualnya satu pintu nanti. Jadi nanti ada kata ada impor dari pemerintah, Bojonegoro tidak kena imbasnya karena ada penguatan satu pintu tadi. Jadi semuanya sudah diatur bagaimana berbisnis itu hanya dari satu pintu saja. Satu pintu. Satu komando dan satu koordinasi ya Pak. Betul sekali. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa diketahui dari bagaimana sih prestasi sampai bagaimana manajemen di kelompok SPR Maju Bersama ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Pak Sabat ini kepada pemirsa yang ada di luar sana Pak Parji. Pak Sabat dulu. Dari yang sudah dilaksanakan di SPR Maju Bersama, mari teman-teman beternak itu enjoy sekali, jadi tidak ribet, tidak sulit, dan tidak merepotkan, kalau dikelola dengan benar. Otomatis sekarang banyak yang berminat untuk usaha ternak sapi ini karena bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Dimana pakan kita cuma anak limbah darah. Jadi kita gunakan yang limbah yang aslinya tidak ada artinya, terbuang sia-sia, tapi kita rubah menjadi daging, otomatis pasti hasilnya sangat memuaskan kita semua. Betul. Jadi bagaimana kita limbah itu setelah dicernak sapi nanti 24 jam sudah menjadi
berat badan sekian, otomatis dari yang mungkin jerami kering yang nggak ada manfaatnya, tonggol telo atau tonggol jagung, apa-apa kalau sudah difermentasi atau sudah diracik dengan baik, dengan pengalaman-pengalaman tertentu, akhirnya produk itu manfaatnya sangat besar sekali. Betul. Jadi bisa menjadi nilai uang yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu sebetulnya ternak itu enjoy sekali. Tidak ribet, tidak seperti peternak-peternak yang tradisional. Kita memang sudah mengelola peternakan itu sudah lama dan kita cari memang sebetulnya mudah mengikuti saja, tapi yang mencari ide itu yang lama yang itu. Tolong nanti mudah-mudahan ilmu ini bisa dimanfaatkan semua pihak. Jadi ada keberkahan di situ. Betul, amin. Ya, mari teman-teman peternak tetap semangat untuk beternak. Betul. Nah, ini Pak Parji, mungkin Pak Parji bisa menambahkan Pak Parji, dari kontroversi PBB 3 kilo, kira-kira kriteria sapi dan juga pakan seperti apa sih Pak Parji yang diterapkan sehingga bisa benar-benar mencapai PBB 3 kilo Pak Parji? Ya betul sekali. Ya mungkin saja teman-teman yang ada di wilayah mungkin tidak percaya kok bisa sapi bisa naik 3 kilo. Kita klarifikasi, bukan semuanya sapi yang dimaksud itu. Sapi yang bisa naik 3 kilo itu asumsi bakalannya beratnya 5 kintal ke atas. Kalau hanya beratnya 3 kintal sampai 4 kintal itu ya 1 kilo sampai 1 koma gitu ya. Jadi apalagi kalau sudah 7 kintal bisa naiknya lebih banyak lagi. Ya karena kan postur tubuhnya sudah besar, kemampuan cara cernanya banyak, akhirnya kenaikan berat badannya juga banyak. Jadi itu istilahnya sapi yang dibeli oleh Pak Parji itu punya kriteria tertentu. Betul yang sekali. Sudah ditetapkan secara pribadi oleh Pak Parji dan juga Pak Sahabat. Kira-kira kalau saya beli sapi yang seperti ini bisa nambah berapa itu sudah diperhitungkan ya Pak Parji? Diperhitungkan sekali. Jadi kalau kita bikin beli bakalan itu ada 3 kriteria antara 3 kintal setengah sampai 4 kintal. Ada 4 kintal sampai 4 kintal setengah, ada 4 kintal setengah sampai 5 kintal. Ini masih bakalan. Ya. Kalau sudah kriteria bakalan 5 kintal ke atas, itu kita asumsikan bisa 3 kilo per hari. Oh, seperti itu. Ya, bukan semuanya sapi bisa 3 kilo. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita klarifikasi ya Pak Parji. Dan juga seperti ini, mungkin nanti ada juga yang bertanya-tanya, lah sapi bobotnya segitu kok masih digemukkan, nanti kira-kira mau dipanen bobot berapa gitu. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak Parji. Kita bisa memanen berat antara 7 kintal, 8 kintal, bahkan bisa 1 ton. Apa itu tidak sulit memasarkan? Malah lebih mudah. Bagaimana ceritanya? Karena dagingnya lebih banyak. Jadi tulangnya sudah tidak berkembang, dagingnya yang banyak, akhirnya karkasnya sangat tinggi. Presentase karkasnya ya Pak? Presentase karkasnya bagus, sudah besar. Dan tidak perlu diragukan lagi karena kita sudah punya link-link ya Pak. Betul. Jadi, kita pelihara sapi segini nanti akan dipasarkan kemana sudah ada ya. Betul. Contohnya seperti kandang kami. Iya. Nah kandang ini kita lengkapi CCTV. Iya. Nah CCTV ini kita jual secara online. Ya mohon maaf ini sekedar cerita. Bisa diceritakan Pak, bagaimana pemanfaatan CCTV? CCTV kita jual online. Kita punya pelanggan di Jakarta. Sapi-sapi kami kita timbang. Langsung kita live menggunakan CCTV. Live dari CCTV itu, akhirnya sapi dengan adanya semua kan ada AirTag-nya, ada tanda pengenalnya itu. Tanda pengenal nomor ini dengan berat sekian, timbang digital, disaksikan langsung oleh pembeli dari Jakarta. Akhirnya setelah ada kesepakatan transfer, barang kita kirim. Betul. Dan mungkin orang-orang lain akan bertanya-tanya juga, kenapa kok nggak video call gitu? Kenapa kok harus lewat CCTV gitu? Kalau video call kadang-kadang terganggu dan lain sebagainya, karena ini sudah kita lengkapi, kita koneksikan menggunakan IndiHome, akhirnya lancar. Iya. Nah di sana sendiri ya kita kasih linknya itu tadi. Iya. Jadi di CCTV ini nanti akan ada aplikasi ya Pak? Ya, ada aplikasi khusus ya. Yang mana nanti tidak hanya bisa memantau pas penimbangan, tapi juga kesehariannya bisa dipantau. Bisa dipantau. Perkembangan sapi, cara perawatannya kayak apa. Calon pembeli tahu. Kegiatan anak kandang setiap hari. Ketika buka aplikasi itu bisa langsung ngecek ya Pak? Bisa. Tidak perlu
harus nelpon dulu, harus video call. Tapi karena gini, mohon maaf ya. Kalau kita menggunakan video call, mungkin mau kita timbang, kan tidak tahu ya si pihak calon pembeli. Tapi kita combor biar berat. Kan berarti mengada-ada ini nanti. Tapi kalau menggunakan CCTV on time, calon pembeli tahu kesehariannya kayak apa. Diberi pakan apa, waktu nimbang ini dikasih makan apa tidak. Karena kita punya asumsi waktu mau kita beli, mau kita timbang, kita kasih jarak 8 jam. 8 jam. Ya. Akhirnya sapi-sapi tersebut agak kosong isinya, baru kita timbang. Jadi pas ditimbang itu bukan nanti ada yang komen lagi Pak ini. Dicombor. Ya, dikasih makan yang banyak biar berat. Ya, tidak seperti itu. Karena modal kami kejujuran. Jadi jarak dengan asumsi waktu dari pagi itu pemberian pakan itu ada senggang jaraknya seperti tadi. Minimal 8 jam. 8 jam baru kita timbang. Akhirnya ya pelanggan kami yang ada di Jakarta balik lagi karena tidak ada pembohongan. Nah itulah, jadi kita ini memang dalam penjualan dan juga pemeliharaan itu memang menjunjung tinggi kejujuran ya Pak ya. Betul sekali. Jadi tidak hanya mungkin nanti ada juga yang mikir konsumen paling tuku pengpisan wis kapok gitu. Enggak mungkin karena kita transparan sekali. Ada kerjasamanya tertulis dan juga semuanya bisa dipantau lewat CCTV. Nah ini menarik sekali Pak Parji. Mungkin belum ada nih kandang yang diberi CCTV. Jadi dari pihak investor sudah ngawasi sapinya dari Jakarta. Jadi sapinya ini nomor gimana Pak itu kok sedang gimana itu sapi? Itu siapa yang lewat ya? Anak kandang Pak. Jadi tahu. Dan kita dari pengurus itu bisa memantau anak kandang jam sekian waktu kerja kok enggak ada. Akhirnya nanti kita kontak di telepon. Kalau di telepon enggak diangkat kurir. Sebenarnya ide awal dan tujuannya masang CCTV di kandang ini seperti apa sih Pak Sobat? Menarik sekali sepertinya. Jadi kita kan kandang-kandang kita kan banyak, beberapa lokasi kan nggak mungkin kita tiap hari menengok kandang. Kita pantau dengan CCTV kegiatan anak-anak kandang itu. Bagaimana kelihatannya kalau di kamera pakannya kok tinggal itu kok nggak ngambil. Nanti kita hubungi dari kantor admin situ. Jadi kita kerjasama bisa dipercaya oleh investor karena investor itu dari jauh sudah bisa melihat sapi-sapinya sendiri. Betul. Dibelikan bener Tang. Sapi datang ini beli Pak, harganya sekian, timbangannya sekian. Nah, kita transparansi. Akhirnya banyak investor yang tertarik baik dari tingkat lokal termasuk Kabupaten Bojonegoro maupun provinsi maupun sampai ke Jakarta. Jadi ini banyak penawaran Pak. Jadi ini kemarin banyak tamu dari Jakarta juga menawarkan Jadi karena memang dari awalnya sudah menjunjung tinggi kejujuran dan juga menjunjung tinggi bagaimana melakukan pengelolaan dengan baik dan benar sehingga akhirnya tidak perlu pusing-pusing ya Pak Parji untuk mencari investor. Malah investor berebut karena kita sendiri juga punya keterbatasan ya Pak Parji. Betul sekali. Karena bagi hasilnya kan sangat menjanjikan. Jadi investor pulang dari sini itu enjoy. Terasa ingin nambah lagi. Nah mungkin itu jadi sehingga akhirnya tidak perlu lagi kita pusing-pusing mikir investor dan satu lagi yang paling penting, tidak perlu pusing-pusing juga mikir pemasaran ya Pak. Betul sekali. Dan bahkan sapi yang sudah di kandang pun ini sudah dihitung nanti dijual bobot berapa, harga berapa dan dijual di mana, betul nggak? Iya sudah. Ada permintaan, sudah permintaan. Sekian. Jadi ini nanti H-1, H-2, ini sapi-sapi ini sudah habis. H-2 itu Adha ya? Iya, H-2 itu Adha kan sudah. Dan ini untuk awal bulan suci Ramadan ini biasa ada yang dipilih, ada bakalan yang mau dipotong bisa siap. Idul Fitri juga melayani dan harian pun ada. Rumah potong banyak yang ngambil. Jadi informasi terus dari Surabaya permintaannya juga banyak. Minta Pak kalau bisa, kan kemarin juga ditawari dari Lolit gratis ya. Pak, saya butuh yang berat 500 sampai 600. Berapa, Pak? 2000 ekor. Nah, kita banyak permintaan sebetulnya. Lah, ini kalau kita nggak siapkan breeding, saya kira mudah-mudahan nanti kita program breeding ini bisa berhasil termasuk mendukung populasi sapi yang ada di Bojonegoro. Betul. Baik, teman-teman dan juga penonton dari Hamzanata Bojonegoro ini
Mungkin hal itu yang bisa kita sampaikan ya kepada teman-teman semua dan semoga menjadi berkah dan manfaat. Mungkin satu lagi Pak Parji, ada yang ingin disampaikan untuk para peternak ataupun para teman-teman yang ada di luar sana mengenai peternakan itu seperti apa dan juga apa pesan yang ingin Pak Parji sampaikan? Monggo Pak Parji. Ya. Pesan dari SPR Kedung Adem, mari kita beternak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi kami yang ada di SPR Kedung Adem itu kejujuran tidak mengada-ada. Betul. Memang itu kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Betul. Mari kita kerjasama, apa yang ada di Kedung Adem kita buktikan. Betul. Baik, itu Pak Sahabat dan Pak Parji ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan dan berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Semoga kedepannya peternakan di Bojonegoro ini semakin maju dan juga semakin bisa menyambung tali silaturahmi dan juga kerjasama antar peternak yang ada di Indonesia ya Pak Parji. Betul, betul sekali. Dan semoga semakin berkah dan semakin maju untuk maju bersama dan juga P4S maju bersama ya Pak Parji. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada yang ingin disampaikan lagi, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.